Inilah kengerian di pintu 13, kuburan massal dalam tragedi Kanjuruhan. Jadi kengerian di pintu 13 adalah sebuah kesaksian yang diungkapkan langsung oleh salah seorang penonton tragedi Kanjuruhan, di mana tragedi yang mempertemukan antara Arema FC dan Persebaya yang memakan ratusan korban jiwa. Lantas bagaimana cerita lengkapnya hingga pintu 13 ini disebut-sebut sebagai pintu yang paling banyak memakan korban? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi Eko adalah seorang penonton pertandingan antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, menyaksikan langsung pertandingan di sana namun tidak sempat masuk dan memilih untuk menonton di warung kopi yang terdekat dengan pintu 10. Pada saat peluit akhir dibunyikan, Eko ini mendengar gelegar guncangan dari dalam stadion, namun Eko bertanya-tanya kerusuhan apa yang terjadi sementara di dalam hanya ada satu supporter, yaitu Aremania. Setelahnya, kemudian Eko berlari ke pintu 10. Nah, di pintu 10 ini sudah banyak orang berdesak-desakan berusaha untuk keluar. Nah, sebagian ada yang berhasil keluar, namun Eko kemudian berlari lagi ke pintu 13 untuk mengecek teriakan-teriakan yang lain. Nah, ketika di pintu 13 ini, Eko mendengar jeritan, tangisan dari anak-anak, dari orang tua, meminta tolong untuk dibukakan pintu 13 karena pintu 13 ini tertutup sangat rapat, sementara di dalam terdapat ratusan orang menunggu untuk dibukakan pintu 13. Dan di dalam lebih parahnya lagi terdapat tembakan gas air mata yang lantas menutup mata-mata orang yang ada di pintu 13. Selanjutnya kemudian Eko ini berlari meminta pertolongan dari aparat untuk dibukakan pintu 13, namun justru Eko malah ingin dipukul oleh aparat yang kemudian dia melaporkan hal ini. Eko kemudian berlari lagi ke arah yang lain, meminta pengamanan pertandingan untuk berlari ke pintu 13. Namun ketika berlari ke pintu 13, Eko menemukan orang-orang sudah tergeletak tidak bernyawa.